kasih Mecin. Kita masih di Neo Soho Mall di Open Kitchen ya, lantai 3A. Kita lagi minum dan makan dari Hachimitsu, enak sekali. Ini kopinya. Dan masih ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber saya hari ini yang masih menunggu kepastian tanggal 22 Mei apakah lolos ke Senayan atau ke Kebon Sirih ya. Nasi goreng. Saya tiap ke Kebon Sirih ingat nasi goreng terus. Iya, aku juga. Nasi goreng apa itu? Nasi goreng kambing. Oh, sayang Bang sekali. Indri nggak tahu sih. Iya tahu, tapi ini udah enak banget makan. Oh iya, Aduh. Hachimitsu nomor satu. Udah nggak kelihatan lagi. Pastinya. Nasi goreng Kebun Sirih lewat ya. Tadi terakhir kita menutup pertanyaan dari Mas Hendri ya. Ya. Kalau beliau-beliau Nanti lolos mau ngapain nih? Lolos mau ngapain? Dari Putri dulu deh. Yang Senayan ya, ini gontok-gontokannya lebih ini lagi nih. Waduh, kalau gontok-gontokan tuh kayaknya ekstrim banget. Apa dong? Perdebatan ya? Dinamika. Dinamika. Apa nggak takut ya? Tapi dinamika mah bahasa politisi banget ya. Politis banget. Waduh, Nah, makanya apa nggak takut ya, oh ini anak baru nih, ntar aja deh kamu ikut aja. Pokoknya Iya, iya. Kamu anak baru tahu apa? Udah ikut aja. Nah, Gimana? ya kalau misalnya saya sebagai yang masih baru gitu kan, emang banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari yang sudah senior-senior. Karena Oke. sumber ilmunya ya dari bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menjabat senior-senior saya itu. Jadi kalau saya tidak antipati terhadap yang sudah lama. Putri ini di regenerasi sana. Cepopon ya berarti ya? Cepopon. Iya ya, Jawa Barat. Jawa Barat kan? Iya, kan? iya, Mas iya. yang udah nggak nyalek lagi? Udah nggak. pensiun Cepopon ya? udah nggak dari Oke. Bandung. Nah makanya menurut aku kalau misalnya memang nanti diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di Senayan, jadi yang pertama akan dilakukan adalah tentunya menggali ilmu sebanyak-banyaknya Oke. kepada yang sudah paham bagaimana proses legislasi pengawasan gitu. Membuat anggaran di DPR, terus termasuk lobby-lobby politiknya, karena kan lobby politik itu sesuatu yang harus kita pelajari by practice, nggak bisa dibaca dan nggak bisa dilihat doang gitu, harus dijalankan sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang yang muda ntar dibilangnya mau galak apa mau ikut-ikut aja, tentu kita harus menyesuaikan dengan posisi dan kemampuan kita pada saat itu. Jadi nggak mau cuman koar-koar tapi nggak bisa ngasih rekomendasi solusinya apa, tapi juga nggak mau diem aja terus tidak melakukan tugas yang seharusnya. Oke, saya sempat baca juga spesifik targetnya Komisi 9 ya? 11 ya? Pengennya. Pengen Amin, ya Allah. Keuangan amin. ya? Iya. Kenapa spesifik ke situ sih, Put? Karena dulu saya kerja di OJK, terus ngambil bachelornya tuh commerce, majoringnya finance sama ekonomi. Jadi dari OJK resign? Dari OJK resign karena nggak boleh kan pegawai pemerintah. Untung lolos ya? Ya, terus. Amin, belum final. Tanya boleh nggak? Boleh. Put, kan anak baru nih masuk. Kira-kira akan pilih mana? Kepentingan partai politik atau rakyat? Nah, pasti rakyat lah jawabnya Mas Hendri. Enggak, kita tanya lagi nanti. Maksudnya, Gini, tagline. soalnya kan tadi katanya kan dia mau belajar dulu tuh ya. Makanya nih, pilih partai politik atau rakyat? Oke. Tagline Golkar adalah suara rakyat, suara Golkar. Jadi pilihan partai politik saya yaitu Golkar adalah pilihan rakyat. Ada Jadi, kemungkinan tidak nggak? usah memilih. Ada kemungkinan nggak setuju dengan pilihan partai politik? Kalau misalnya itu demi kebaikan dan kepentingan rakyat, kenapa harus tidak setuju? Oke, kita Nanti lihat. di PAW loh. Kalau nggak setuju nanti di PAW. Kita lihat aja. Masih baru. Kita lihat di aja. PAW. Ada kemungkinan kan nanti tiba-tiba Putri walkout sendiri di antara pilihan partainya. Kalau saya tentunya nanti insya Allah kalau misalnya jadi yang pengen saya lakukan adalah memilih orang-orang terbaik untuk berada di tim saya. Karena kalau Oke. misalnya dulu di negara tempat saya belajar, alhamdulillah itu saya melihat di situ biasanya yang namanya staf ahli itu justru lebih pintar daripada senator-senatornya. Kenapa? Karena mereka yang akan nanti membantu untuk merumuskan riset tentang kebijakan, apa yang terbaik gitu. Data-datanya harus valid gitu. Oke, tadi spesifik kenapa Komisi 11? Tadi kayak kepotong kenapa Oh, iya. spesifik ke keuangan? karena itu Mas tadi. Hendri nih. Sorry. Ini kan selain OJK tadi. Iya, saya OJK Sekolahnya di Commerce. dan selama ini selama saya berkampanye di daerah pemilihan saya, isu yang paling relevan itu satu, Bank Emok namanya. Jadi itu rentenir yang berkedok bank, mereka meminjamkan dengan bunga 20-30% kepada ibu-ibu. Jadi banyak ibu-ibu yang sampai dicerain sama suaminya karena ngambil pinjaman tanpa persetujuan. Langsung tanda tangan suami karena persyaratannya mudah, cuman KTP, kakak sama tanda tangan suami. Jadi dengan akses ke undang-undang pembentukan undang-undang di Komisi 11 nantinya akan banyak undang-undang yang bisa disasarkan kepada para korban Bank Emok ini karena memang sangat meresahkan warga. Perlindungan konsumen terhadap peminjaman uang Bank Emok dan tadi. banyak juga warga yang datang ke saya bilang, Mbak Putri, saya nggak kenal sama Mbak Putri waktu saya sosialisasi, tapi saya ngelihat program Bang Putri yang Mbak Putri yang soal Bank Emok ini harus didorong gitu karena itu sangat meresahkan dan memang sudah lama sekali terjadi 10-15 tahun ini. Oke. Jadi itu salah satu hal yang saya ingin sekali basmi.
Oke, dari DPR sebelumnya belum ada yang concern ke situ kah baru? Udah ada, jadi kan sebagai pelaksana tugas di OJK itu kan udah ada undang-undang tentang KUR, kredit usaha rakyat gitu, yang sebenarnya sasarannya juga sama gitu, kredit menengah ke bawah untuk ibu-ibu ini yang mau bikin warung segala macam, mempermudah mereka gitu. Cuman kebanyakan mereka tidak terlalu paham tentang apa yang harus dilakukan untuk meminjam kredit ke bank, harus ke siapa gitu. Jadi kalau Bank Emok ini mereka keliling ke desa-desa, bahkan ke pelosok yang tidak pernah dikunjungi siapapun. Jemput bola ya? Jemput bola. Jadi sistemnya mereka seperti itu sehingga mereka lebih accessible kepada warga-warganya. Sedangkan kalau bank kan mereka rata-rata di branch, terus harus warga yang datang ke sana. Walaupun udah beberapa sekarang pakai sistem jemput bola. Nah, hal-hal seperti itu, sosialisasi seperti itu yang saya kira sangat penting untuk dilakukan ketika nanti apabila menjabat di Komisi 11. Boleh. Ini boleh nih. Untung lolos ya. Lolos ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Amin. Kita ke Satu lagi dong, calon kita. Mbak Dia deh. Kalau Mbak Dia menarik nih, karena dari gubernurnya Kamu saja sama menarik. sebentar dulu. Gini, karena kalau Putri sama nanti mungkin hasil quick count-nya Pak Jokowi juga masih satu gerbong. Masih satu rumpun lah ya. Kalau dia masuk sama gubernurnya agak beda gerbong nih. Oh. Iya kan? Iya dong. Gubernur yang itu ya. Yang itu Jakarta. yang ini, ya kan Bang Anies, Jakarta. Bang Anies. Bang Anies. Tapi Bhinneka Tunggal Ika kan? Bhinneka Tunggal Ika, tapi kan tetap beda gerbong dong, ya kan? Oposisi dan gerbongnya. Mau jadi Nasdem. oposisi nggak tuh kira-kira ya? Nah itu dia. Apa yang bakal dibawa ke Kebon Sirih nanti ya? Dan mengingat juga agak beda nih posisinya di nasional kan sama nih sama pemerintahan ya. Kalau di DKI agak berseberangan nih. Walaupun berseberangan, tapi apapun itu kan pasti semua anggota dewan itu ingin yang terbaik untuk masyarakat kan. Jadi ya apapun itu insya Allah bisa dibicarakan kepentingannya untuk masyarakat. Kalau dari aku pribadi, insya Allah bila aku mendapat amanat dari Tuhan dan masyarakat, aku ingin sambil sama seperti Putri, karena aku juga masih baru di dunia politik, learning by doing. Jadi aku juga sambil belajar terus, mengisi informasi, menambah pengetahuan. Aku juga berusaha nanti untuk bisa aspirasi masyarakat yang udah masuk ke aku atau ke partai bisa kita laksanakan gitu, bisa kita realisasi. Karena aku concernku di bidang kesehatan perempuan dan anak, karena aku wakil ketua bidang kesehatan perempuan dan anak Partai Nasdem Jakarta Timur. Jadi sebenarnya aku punya cita-cita kalau misalkan aku lulus jadi anggota dewan, aku punya cita-cita pengen meningkatkan kesejahteraan kesehatan perempuan yang berhubungan dengan kanker serviks. Oke. Spesifik sana ya. Kanker serviks, ya, karena kanker serviks itu satu-satunya kanker yang ada vaksinnya dan itu masih menjadi pembunuh perempuan nomor 1 di Indonesia. Jadi aku pengen dengan adanya anggaran DKI Jakarta yang besar bisa dialokasikan untuk kesehatan perempuan, baik itu melalui tindakan pencegahan ataupun vaksinasi. Karena vaksin kanker serviks itu kan mahal sekali. Kenapa tidak coba nanti kita rembukan, kita ajukan perdanya, kita coba ajukan anggarannya untuk mungkin subsidi bagi masyarakat perempuan-perempuan usia beresiko yang tidak mampu. Itu cita-cita aku. Ini tadi menarik, tadi kan sedikit spekulasi aja ya dengan beda gerbong dengannya Pak Anies ya. Sebelum kita break saya mau nanya ke dia, menurut dia apakah pemerintahannya Pak Anies sudah baik dalam membuat aturan undang-undang kebijakan untuk perempuan atau masih ada yang kurang? Kalau menurut aku 2 tahun ya, 2 tahun. Ya sejauh yang aku baca cukup baik sih, cukup baik. Ada beberapa tentang, karena aku concern tentang kesehatan, ada beberapa jadi beliau membuat kayak semacam mobil keliling untuk memberikan sosialisasi tentang kanker serviks. Cuman menurut saya masih kurang sekali di DKI Jakarta ini, masih banyak yang nggak paham bahwa kanker serviks itu ada pencegahannya, ada proses screeningnya seperti apa, dan itu masih harus terus lebih masif lagi dilakukan ke masyarakat. Oke, kita bakal break abis ini, tapi saya juga mau nanya ke dua calon wakil rakyat ini. Kita sedikit mau menyinggung visi misi para capres di debat-debat mereka sebelumnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Imagine.